Untuk Malaysia, selamat hari kemerdekaan ya. Kami iri dengan kalian karena kalian begitu sejahtera. Okay. One, two, three. Kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu malama. Malaysia, I did Independence Day. Yo, Merdeka's dope. Y'all are so dope. Hari kemerdekaan Malaysia. Di Indonesia masih perang pula, rakyat sama pemerintah perang kayak mana? Demo yang terjadi di negara kita ya, sampai diliput oleh negara-negara luar ya, seperti China, Thailand, Korea, Malaysia, memberitakan berita demo. Untuk sahabat-sahabat Malaysia, terima kasih ya. What's up, y'all? Yo, I'm here. I'm in Merdeka. The crowd's crazy, y'all. This is dope. Malaysia, I love y'all. Look. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi ya bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, diberikan semangat, diberikan kesehatan dan semuanya dilancarkan ya. Amin. Oke, nah berketepatan tanggal 31 Agustus 2025 menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia ya. Nah, Sari mau mengucapkan selamat Hari Kebangsaan buat Malaysia dan seluruh rakyat Malaysia. Nah, sebelum itu saya mau tanyakan ya kepada kalian, apa makna sebenarnya merdeka di hati kalian? Boleh berikan komentarnya ya. Oke teman-teman, sedikit saya mau membahas isu yang sedang viral ya. Nah, macam kalian tahu lah ya, sudah sampai viral juga beritanya ke Malaysia. Indonesia memang sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Walaupun ini bulan kemerdekaan buat Indonesia juga, yang kami sambut juga tanggal 17 Agustus itu. Tapi dalam beberapa hari ini kita boleh lihat ya, demonstrasi di mana-mana di seluruh pelosok Indonesia. Saya lihat ada yang tertumpah darah sampai ada yang meninggal ya. Ojek online itu, saya pun sebagai rakyat Indonesia sangat sedih sekali melihat keadaan Indonesia sekarang. Walaupun saya sekarang berada di Malaysia ini, saya rasa tidak ada keadilan buat rakyat Indonesia saat ini ya. Terlepas dari itu semua, kita doakan sama-sama ya supaya keadaan kembali kondusif ya. Tidak ada lagi korban jiwa yang terkorban di dalam insiden demonstrasi tersebut. Good job. Macam kita tahu kan, tanggal 31 Agustus ini di Malaysia ini, tepatnya di Putrajaya. Nah, di situ akan diadakan hari sambutan kemerdekaan Malaysia. Macam mana korang ada ikut ke? Kalau saya diakibatkan anak-anak saya tengah sakit ya, jadi kita di rumah saja ya. Nah, saya tengok ya, ini pukul 12 ya, pukul 1 sudah ramai orang dekat Putrajaya tau. Aduh, saya tengok, wow, so excited semua rakyat ya. Wow, terbaik. Oke, kita tonton dulu bagaimana antusias rakyat Malaysia ya mau menyambut Hari Kebangsaan Malaysia. Oke, langsung saja. Cium. Ya Allah, peningnya. Ya Allah, peningnya. Peningnya. Oke, pukul berapa lah di orang ini sampai? Aku pun sampai 5.30 pagi ya, dah ramai orang situ ya. Wow, semangat ya rakyat Malaysia ini, masing-masing cop tempat untuk tengok perarakan merdeka ya. Malaysia, I did Independence Day. Yo, Merdeka's dope. Y'all are so dope. Like, everything was so cool. It was so many people here. I got to take pictures and video with some military officers, some military personnel, some police, yo. Malaysia, wow, this is so amazing. Definitely one of my favorite parts of this was seeing the king driving his own regular car, yo.
that was hands down one of my favorite parts. The songs, those songs, yo, like literally was giving me chills. Yeah, man, this is amazing. Seeing the military march, and yeah, this was absolutely amazing. Malaysia, I love you. Thank you for letting me be a part of your national day, Merdeka Day. I appreciate it. Love you guys. Oke, so memanglah kan kena awal-awal sangat sampai di situ. Orang itu live pukul 2 malam tau. Sudah live dekat sana ya. Mungkin mereka takut nanti tak dapat tempat dan juga parking ya. Nah, parking ini yang paling kita risaukan ya. Nah, kalau awal-awal lagi senang gitu ya. Oke, jadi yang lambat ya tak boleh lah tengok yang depan-depan sekali kan, macam tu. Okay. 1, 2, 3. Kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu malama. Oh, kita satu bangsa, satu negara, kita satu Malaysia. Saya dari kecil memang saya dah anak yatim, ayah saya meninggal dunia. Itu yang saya macam rindulah kasih dari seorang bapa. Itu saya tanya kepada pakcik, kalau pakcik sudi boleh tak saya nak tumpang tidur rumah pakcik? Oke. Zidin Aziz. Ini amak uncle, ini anak uncle. Oh, anak. Dia kerja sebagai polis. Polis? Ini adik saya yang kerja kapten. Itu saya. Oh, sama. Mak dengan ayah saya. Oh, sejam lagi. Ya. Tak apa, nanti saya hantarkan you pergi masjid. Wow, boleh. Di tempat kita ada masjid Al-Rahmaniyah. Oh, Saya ada. hantar adik Masjid ke surau? Masjid. Uncle, jom. Tak siap. Wah, diantar pergi masjid tau. Jom. Ada wuduk lagi ke? Sambung boleh. Saya tunggu. Oi, dah. Saya dah siap. Oh, boleh. 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 Ikut Betul, saya tak tengok apa. fail. Boleh. Dekat je kita pergi. Sini, jalan kaki Fail saja. saya. Boleh. Kita jalan kaki saja. Berikan olehnya sebagai tanah wakaf masjid. Oh. Wah, terbaik angka ya. Siap makan ya, borak-borak ya. Sini. Boleh kat belakang ni. Ni kena duduk sini. Oh, macam kan blekat. Oh, sampai. Sama. Oh, sini. Pagi-pagi buat tosai. Tosai telur. Tosai telur. Memang signature dish mak Puri saya. ada panipuri. Begitulah saudara, saya rindu kasih dari seorang bapa, dan siapa sangka kasih seorang bapa bukan hanya tumbuh dari darah, tapi juga tumbuh dari jiwa manusia yang ramah. Ramah akan keluarga yang saya jumpa, boleh duduk, makan semeja, melayan saya seperti ini keluarga. Semua ini terjadi kerana apa? Kerana perpaduan yang dijaga, menggenggam tangan tanpa melihat warna. Kerana hidup ini bukan soal bangsa, tapi soal rasa. Rasa untuk menjadi manusia. Renung pribadi, cermin diri. Izinkan saya tumpang tidur rumah pakcik. Ya. Betul. Ya. Itu sana, itu toko sana pun boleh tidur. Kenapa tidur kat sebab saya nak kenangan bersama dengan keluarga sebelum ni. Saya kecil-kecil berniaga bersama dengan keluarga. Itu yang saya tengok kedai pakcik cantik. Jadi saya nak ada baliklah kenangan tu. Sambil tu saya tidur dekat rumah pakcik. Boleh ke? Boleh lah. Boleh? Ya. Ini Ikamnya. bukan ikan. Macam mana tu? Dia tak ada tulis. Dia tulis lain. Dia terbalik. Berat macam ni tak sampai RM10 dah. Adakah sekarang korang? Masuk je. Ya, Tak boleh terbalik lah. mana boleh terbalik kan? Kasih betul-betul. Tengok Saya sini. ikat. Dia kena ikat. Kalau tidak terbalik, terbang, jatuh ke tanah. Ya. Merdeka. Merdeka. Tarik. Okey. Oh, jalan kaki tak boleh. Tak mau lah. Jalan kaki. Oh. Angka kena banyak jalan. Lain. Lain naik.
yang boleh. Boleh ya. You mau pergi Sampayang Itu saya bawa putih. Bawa putih ni. Nah, Lepas tu tadi kita beli dulu Uncle. Kita beli kesian nanti kita masak. masak lagi sini. Mumpung ada. Baik. Ni sekali. Sikit. Wow. Okey. Apa? Syok ah. Syok. Uncle Datuk ah. Bukan PJK. Oh PJK. Selangor punya. Ui, Selangor Uncle. Angkat dia pergi subuh sana. Betul. Dekat je kan surau dengan ni kedai. Begitulah saudara, niat saya nak cari kenangan ketika kecil niaga bersama keluarga. Namun bukan di rumah saya, tapi di rumah yang memberi percaya, yang memberi ruang tanpa bertanya apa warna saya. Saya percaya bahawa mereka percaya bahawa percaya itu asas segala. Segalanya sebelum perpaduan di kelas sempurna. Dan dari sini menjadi bukti, nak cari perpaduan bukan hanya laung dari pentas, tapi boleh juga dicari dari dada manusia yang ikhlas. Dan bila dada ikhlas menerima, barulah tiada yang bertanya warna mana paling utama. Renung peribadi, cermin diri. Terima kasih ya. Ini ya. Sikit lah. Saya dah tumpang tidur rumah. Tak apa. Hah? Tak tahan, itu macam tak tahan. Nanti. Ni. Saya dah minta tolong untuk tidur rumah semua. Tak apa. Terima kasih. Okey, terima kasih. Minum tu tak mangkat. Dah. Betul ni saya. Tak payah. Uncle bagilah sikit untuk Saya tak ada itu macam ni. Terima kasih. Jalan. Oke teman-teman, nah tadi kita boleh tengok ya kebersamaan antar kaum di Malaysia. Seorang pemuda Melayu, dia coba pergi ke rumah orang India, ke rumah orang Cina juga. Nah beliau ini Zidin ya, seorang anak pengacara MHI TV3. Dia kenal tak arwah Aziz Desa. Oke, mungkin korang orang Malaysia kenal kan? Oke, nah itu tadi ya, menandakan di Malaysia ini di kehidupan nyata berbilang kaum itu rukun ya. Bukan saja rakyat Malaysia yang merayakan ya merdeka di sini. Kami juga warga asing juga saya tengok ramai juga orang Indonesia itu yang bekerja di Malaysia ini menyambut juga hari kemerdekaan Malaysia walaupun kami itu warga negara asing. Juga saya tengok orang-orang luar negara lainnya juga ikut memeriahkan, dan mereka ada juga yang datang pergi Putrajaya, ada yang kibarkan bendera ya, yang mengucapkan selamat hari merdeka dekat media sosial dan sebagainya. Oke teman-teman, kita tonton lagi beberapa video ini. Jom. What's up, y'all? Yo, I'm here. I'm in Merdeka. The crowd's crazy, y'all. This is dope. Malaysia, I love y'all. Look, hey, we outside. We got good seats. We right here, right in front of the crowd. Merdeka, you know, we here, y'all. Right here. I think we should go further down, but it's all good. But I love y'all. See y'all out here, man. I'm outside. Teruntuk Malaysia, selamat hari kemerdekaan ya. Kami iri dengan kalian karena kalian begitu sejahtera. Tapi aku ada urusan sini tuh. Besok hari kemerdekaan Malaysia. Di Indonesia masih perang pula, rakyat sama pemerintah perang. Kayak mana mau merdeka ya? Di Indonesia namanya aja 17 Agustus kemarin baru merdeka ya. Saya itu rakyat sama pemerintah sama apa sih? Bakar gedung DPR, ada yang hancurkan mobil DPR. Macam mana ya Indonesia sekarang ya? Hancur lebur lah sekarang. Bukannya kita menjelek-jelekin, tapi cuma kenyataan makannya. Bila Indonesia bangkit, jangan kayak gitu. Pemerintahnya pun tikus-tikus rayap-rayap itu yang suka korupsi. Tolong kalau misalnya ada yang korupsi dihukumasi aja, jadi jangan kebiasaan semua ikut-ikut, jadi semua ikut korupsi. Jadi Indonesia ini lah, semua gara-gara makan abang ini nampaknya ya. tikus-tikus. Saya Hermono, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia. Selamat atas Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-68 dan juga Hari Malaysia. Kedua peristiwa tersebut merupakan tonggak sejarah
dalam perjuangan persatuan dan kebangsaan Malaysia. Sebagai duta besar, saya yakin hubungan Indonesia dan Malaysia akan semakin kokoh dan semakin kuat, sehingga berperan penting untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di Asia Tenggara. Selanjutnya, saya juga ingin mengucapkan selamat atas kepemimpinan Malaysia dalam ASEAN tahun 2045. Terima kasih. Bos, merdeka! Merdeka! Selamat merdeka, bos! Merdeka! 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 Halo saudara-saudara semua, selamat hari kemerdekaan Malaysia. Untuk Indonesia tetap semangat demonya ya, hancurkan semua DPR. Indonesia boleh. Oke, nah itu ya ucapan-ucapan selamat hari merdeka buat Malaysia ya. Juga video-video yang menarik ya, apalagi yang base-nya ini waktu perarakan ini ya, tanggal 31 Agustus dekat Putra. Kita tadi itu ada yang cakap-cakap pasal ya, karena bulan Agustus ini kan itu hari kemerdekaan ya, baik Indonesia tanggal 17 Agustus dan 31 Agustus di Malaysia ini. Nah, tapi saat ini pun Indonesia pun belum sepenuhnya merdeka ya. Aduh, saya pun sedih sebenarnya tengok berita-berita, sakit hati juga saya tengok ya. Di sana demo, di sini bakar kantor DPR. Saya pun rasa sedih juga, kecewa dengan pemimpin-pemimpin yang tidak mendengarkan keluhan rakyat kecil ya. Kita doakan yang terbaik saja ya. Dan untuk teman-teman Indonesia dan untuk teman-teman Malaysia, katanya dicadangkan jangan dulu pergi ke Indonesia ya untuk melancong jalan-jalan kalau tak ada hal yang urgent ya. Nanti kita takut ya kan, tak tahu apa berlaku di sana. Saya pun sebenarnya ada rencana mau balik ke sana, mau tengok nenek saya, tapi diakibatkan ya saat ini ya macam yang berita-berita yang korang dah tengok itu. Ramai kawan-kawan Malaysia tanya untuk sekarang ni okey ke tak pergi Jakarta ataupun mana-mana provinsi dekat Indonesia. Saya boleh suggest korang kalau ada apa-apa urusan atau nak melancong dekat Indonesia sekarang ni, baik postpone dulu sebab sekarang situasi tengah tak baik, tak stable lagi. So for your own safety, saya tak sarankan korang untuk datang unless itu benda yang urgent. Mungkin korang ada family, ada kerja dekat sini. Kalau untuk melancong sahaja, bukan untuk sekarang. Please sampai hujung bulan 9, saya tak sarankan korang untuk datang. So kalau korang ada schedule pergi sini, baik postpone, reschedule ataupun cancel. Tapi kalau betul-betul urgent, korang kena avoid this area sebab demonstration tu memang ada beberapa certain area yang demonstran target. Untuk masa sekarang ni, banyak jalanan tutup and shopping mall pun tutup. So kalau korang nak pergi juga, macam tak best untuk korang bercuti. Kawasan pelancongan pun banyak yang tak buka, so memang tak recommend kalau korang pergi sini sekarang. Oke teman-teman semuanya, itu tadi saran daripada kakak ini ya. Kalau boleh kalian tak payah dulu pergi sana disebabkan ya sekarang situasi pun tidak kondusif. Kalau misalnya kalian ada rencana ke sana, tapi sekarang saya tengok rupiah itu tengah anjlok ya, dan ringgit itu mengukuh. Dan kalian boleh tukar dulu uang kalian ke rupiah karena dapatnya boleh banyak ya. Sekarang 250 ringgit sudah boleh dapat 1 juta tau. Kalau dulu-dulu ya, saya ingat lagi 300 ringgit ke atas untuk 1 juta. Tapi sekarang 250 pun sudah dapat ya. Kalian mungkin boleh tukar dulu uang, nanti melancong di kemudian hari ya. Oke, nah itu tadi saran daripada rakyat Indonesia. Tapi kalau misalnya memang tak boleh di cancel lagi, tapi keselamatan lah ya, itu paling utama. Buat teman-teman Malaysiaku, mohon bantu doanya untuk teman-teman kita di Indonesia karena kondisinya lagi nggak kondusif banget sampai saat ini. Keluarga kita tuh juga pada takut di sana dan takut juga keluar rumah. Mall juga pada tutup, fasilitas umum tuh pada dirusak. Dan makasih juga buat teman-teman di Malaysia yang kemarin ngasih support dan bantu menyuarakan untuk Indonesia. Demo yang terjadi di negara kita ya sampai diliput oleh negara-negara luar ya, seperti China, Thailand, Korea, Malaysia, memberitakan berita demo yang terjadi di negara kita. Miris ya, malu ya kita ya.
Kita sebagai negara yang besar kaya raya ya, dibandingkan dengan negara-negara orang mana ada sumber kekayaan alamnya macam negara kita. Tapi coba tengok negara mereka aman, damai, tentram, lapangan pekerjaan banyak. Coba tengok di negara kita, negara yang kaya raya, sumber alamnya banyak sekali. Negara orang tuh cuma ada sumber daya manusia. Tapi coba tengok ya, negara mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Bukan untuk rakyatnya aja, untuk rakyat negara-negara lain pun dia mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Coba tengok negara kita. Jangankan menciptakan lapangan kerja untuk rakyat orang, rakyat sendiri pun pergi ke luar negeri bekerja. Untuk sahabat-sahabat Malaysia, terima kasih ya. Ada beberapa orang DM meminta misalnya untuk mengulas isu demonstran ini. Tapi dari banyak-banyak isu ini yang paling misalnya tak sanggup untuk mengulas karena sudah membangkitkan emosi di kalangan banyak orang. Jadi misalnya memilih untuk tidak mengulas isu ini ya, agar tidak memperkeruh lagi masalah. Terima kasih untuk teman-teman yang dari Malaysia, yang dari Indonesia juga, yang DM misalnya, kenapa tak mengulas isu demonstran. Beberapa hari ini saya tonton berita TV, saya tonton FYP, TikTok, semuanya tentang demonstran. Sebagai salah satu warga negara Indonesia, pastinya saya lebih tahu apa yang terjadi di negara saya. Jadi saya minta doanya semuanya supaya Indonesia kembali tenang, kembali sedia kala lagi. Terima kasih banyak-banyak ya. Dalam tempoh sehari selepas insiden ngeri yang menimpa Afan Kurniawan, kita nampak reaksi orang ramai kat sana tu semakin ketara. Tengok tu apa yang dah jadi. Ketua Polis Jakarta dah dedahkan nama anggota-anggota polis yang terlibat dalam unit Barakuda tu semuanya ditahan selama 20 hari untuk siasatan lanjut kerana dah langgar etika polis. Namun tindakan tu tak memuaskan bagi orang ramai. Sekarang ni jelas demonstrasi yang meledak dari 25 Ogos tu tak berlaku mainly di Jakarta sahaja, dah expand ke bandar-bandar utama yang lain sebab ini kat Makassar. Situ ada sebuah bangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, kira local council lah, yang habis dibakar seperti yang saya tunjuk awal tadi tu. Kejadian ni boleh kata mengejutkan kalau kita baca kenyataan Setiausaha Perwakilan sana. Rahmat Mapatuba berkata memang ini luar jangka kerana selalunya semasa demonstrasi tu sendiri orang ramai sekadar tuju batu dan juga bakar tayar je. 3 orang meninggal dalam insiden kebakaran ni dan situasi sekarang benda ni tak berlaku kat Makassar je. Dari Makassar tu kita pergi terus ke Bandung yang memang membara dengan demonstrasi. Demonstrasi minta bubar DPR di Indonesia makin menjadi-jadi. DPR ni kalau kita parlimen lah. Tapi masalahnya kalau parlimen dibubarkan, DPR dibubarkan, berarti Indonesia itu berjalan tanpa ada parlimen, tanpa ada DPR. Sebab sistem Indonesia ni lain tu. Dia ada pilihan raya presiden lain, pilihan raya DPR atau parlimen lain. Jadi kalaupun parlimen itu bubar, DPR itu bubar, presiden tetap jalan. Tapi presiden tak jatuh sebab institusi lain-lain. Dia tetap jalan. Jadi susah tu. Sebab tu saya kata DPR tu tak akan bubar. Jadi kalau tak bubar DPR, kemana arah demonstrasi sekarang? Sebab sekarang demonstrasi sekarang memang sudah mendapat sokongan masyarakat. Sudah beberapa hari demonstrasi ini sudah melibatkan kematian dan makin menjadi-jadi. Dah pergi ke daerah-daerah selain daripada sekitar Jawa, dah mula ke Medan dan sebagainya. Tapi persoalannya kemana arah demonstrasi itu? Kalau dulu demonstrasinya jelas menjatuhkan presiden, itu jelas. Jadi boleh desak presiden berundur sehingga dibuat
pilihan raya presiden. Ini meminta supaya DPR bubar. Dan isunya sebenarnya asalnya adalah isu tentang gaji DPR dan allowance wakil DPR ataupun kita ni ahli parlimen yang terlalu besar. Sehingga kalau dijumlahkan semua allowance anggota DPR itu, ahli parlimen tu, satu orang boleh mencapai 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah ni sebulan lebih kurang 300,000 sebulan seorang. Itu yang menimbulkan kemarahan rakyat. Di dalam kehidupan rakyat yang miskin, kemiskinan yang bertambah, dalam keadaan ekonomi yang makin tertekan, peniaga-peniaga pun ramai yang bankrupt, pengangguran tinggi dan sebagainya, tiba-tiba anggota DPR gajinya mencapai 300,000 sebulan. Satu orang. Jadi itu dilihat oleh rakyat Indonesia sebagai sangat tak patut. Thanks for watching. If you enjoy playing with us, be sure to subscribe to our channel.